26 Januari 2020, sebuah helikopter Sikorsky S-76B dengan registrasi N72EX jatuh di kota Calabasas, California, sekitar 48 km barat laut dari pusat kota Los Angeles, saat dalam perjalanannya dari Bandara John Wayne ke Bandara Camarillo. Kesembilan orang di dalamnya meninggal dunia, termasuk seorang pemain basket profesional yang sudah pensiun, Kobe Bryant, dan putrinya yang berusia 13 tahun bernama Gianna. Kobe Bryant dan 8 penumpang lainnya meninggal akibat skenario yang kompleks. Seorang pilot helikopter terbang IMC dan mengalami disorientasi. Tapi seharusnya bagi sebagian pihak peristiwa ini tidak seharusnya terjadi. Lantas apa yang kira-kira menyebabkan hal itu? Selamat datang di channel Tamaradel, kita take off ke kronologi. Ara Zobayan adalah seorang pilot helikopter dengan lebih dari 8.000 jam terbang. Dia adalah kepala pilot untuk Island Express, sebuah perusahaan penyewaan helikopter yang berbasis di Los Angeles County, California. Island Express adalah perusahaan keluarga yang telah berada di California Selatan selama beberapa dekade dan mereka dikenal sebagai perusahaan yang dapat menyediakan layanan helikopter VIP. Salah satu pengguna layanan VIP tersebut adalah Kobe Bryant yang merupakan salah satu pemain bola basket terbaik sepanjang masa. Dia adalah ikon LA Lakers. Ia direkrut oleh LA Lakers pada tahun 1996 ketika ia berusia 17 tahun. Ia menjadi jantung dan jiwa dari tim tersebut. Selama 20 tahun ia memenangkan 5 kejuaraan dunia dan ia benar-benar menjadi bintang besar. Ara Zobayan sang pilot telah menerbangkan Kobe dan keluarganya lusinan kali. Kobe dan pilot helikopter tersebut merupakan teman baik. Di tanggal 26 Januari 2020 tersebut, Kobe Bryant terbang dengan helikopter Sikorsky S-76B mewah yang dikonfigurasi untuk membawa 8 penumpang. Sikorsky benar-benar dianggap yang paling aman. Kobe dan putrinya Gianna dan 6 orang lainnya memang sedang menuju sebuah turnamen bola basket di sekitar Camarillo, 80 mil jauhnya, dan Kobe adalah pelatih tim Gianna. Penerbangan 30 menit hari itu akan membawa helikopter ke utara melewati Burbank dan kemudian ke barat menuju Camarillo. Zobayan, sang pilot akan mengikuti 2 jalan raya sebagai panduan, yaitu rute 5 Northwest dan 101 West ke Camarillo. Rute penerbangan di hari itu pertama-tama adalah mereka perlu melewati wilayah udara terkendali di sekitar Burbank dan kemudian menuju ke Van Nuys. Zobayan meminta izin untuk melewati wilayah udara Burbank ketika helikopternya semakin mendekati wilayah udara tersebut. Burbank sendiri hanya menerima penerbangan IFR atau aturan penerbangan instrumen yang mengharuskan pilot untuk bernavigasi hanya dengan instrumen. Namun karena peraturan perusahaan, Zobayan sendiri hanya diperbolehkan untuk terbang menggunakan referensi penerbangan visual atau VFR. Pengendali saat itu jelas menolak permintaan dari Zobayan. Nah, karena Zobayan telah menerbangkan helikopter di California Selatan cukup lama, ia mengetahui cara untuk mengatasi batasan tersebut. Lantas ia mengajukan VFR khusus yang memungkinkannya beroperasi pada jarak pandang yang lebih rendah dari standar. Nah, ketika mendekati wilayah udara Burbank, ternyata helikopter yang ditumpangi oleh Kobe Bryant itu diminta untuk menunggu di luar wilayah udara Burbank. Karena pengendali atau pengatur lalu lintasnya memiliki pesawat yang akan go around di sekitar sana. Mendengar informasi itu, Zobayan langsung mengumumkan bahwa helikopter harus berputar di wilayah udara tersebut selama beberapa menit. Sementara mereka menunggu beberapa pesawat keluar dari wilayah udara Burbank. Ia mengumumkannya kepada semua penumpang di dalam helikopter tersebut. Karena helikopter itu harus berputar, maka akan terjadi penundaan. Akhirnya setelah menunggu sekitar 12 menit, wilayah udara Burbank clear dan Zobayan telah diizinkan untuk melewati wilayah udara Burbank. Dari Burbank diketahui helikopter itu akan mengikuti jalan bebas hambatan I-5 Northwest dan kemudian ke 118 di sekitar bagian di atas wilayah udara Van Nuys. Lalu helikopter itu akan terbang ke selatan untuk mengikuti 101 ke Camarillo. Kobe Bryant dan penumpang lainnya diperkirakan akan tiba di Camarillo beberapa menit terlambat karena adanya penundaan. Nah, setelah penundaan selama belasan menit, helikopter itu diizinkan untuk melewati wilayah udara dekat Van Nuys. Zobayan saat itu mulai menghubungi pengatur lalu lintas udara terakhir untuk perjalanannya.
Ternyata saat terhubung dengan approach control tersebut, helikopter diketahui sedang berada di ketinggian 570 kaki di atas tanah. Dan pengatur lalu lintas udara itu sempat menanyakan kepada sang pilot yaitu Zobayan, apakah helikopter itu akan tetap berada pada ketinggian yang rendah? Dan Zobayan menjawab, iya, helikopter akan berada di bawah ketinggian rendah. Sampai di sini memang agak sedikit membingungkan. Ternyata Zobayan harus tetap berada di bawah awan karena cuacanya yang kurang baik. Tetapi ada sedikit masalah, pada ketinggian rendah di medan berbukit, controller tidak akan dapat mempertahankan kontak radar dengan penerbangan helikopter. Karena helikopter itu tidak akan muncul di radar petugas menara kontrol atau pengatur lalu lintas udara. Tapi kemudian pilot terus berkomunikasi dengan pengatur lalu lintas udara meskipun helikopter tersebut tidak muncul di radar. Kurang dari 10 menit lagi dari tujuan akhirnya, jarak pandang di helikopter itu semakin memburuk. Zobayan berniat untuk naik ke atas awan. Kita akan mulai pendakian untuk melewati lapisan awan menurut pernyataan dari Zobayan ke pengatur lalu lintas udara. Nah, pengatur lalu lintas udara belum dapat melacak helikopter. Mereka perlu bantuan Zobayan untuk menyalakan sinyal transpondernya sehingga pengatur lalu lintas udara dapat menemukan di mana sebenarnya keberadaan helikopter tersebut. Pilot helikopter itu kemudian melapor, kami sedang naik ke ketinggian 4.000 kaki. Lalu ada pertanyaan dari pengatur lalu lintas udara, apakah yang akan Anda lakukan setelah Anda mencapai ketinggian itu? Nah, ada keanehan lain yang sebenarnya dilihat oleh pengatur lalu lintas udara. Karena justru petugas itu melihat ketinggian pesawat semakin rendah, bukan malah naik sesuai pernyataan dari sang pilot helikopter. Dan sejak saat itu, petugas pengatur lalu lintas udara terus melihat helikopternya turun. Hingga akhirnya, tanpa disadari oleh banyak pihak, helikopter itu justru menghantam daratan dan terjadi ledakan yang sangat besar. Di perbukitan dekat Calabasas, para saksi melihat sebuah helikopter muncul dari awan dan jatuh ke tanah. Tim yang sejak awal melacak penerbangan Kobe Bryant menyadari ada sesuatu yang salah karena helikopter seharusnya sudah mendarat di Camarillo, tapi helikopter itu justru menghilang dari pelacak penerbangan mereka. Tidak butuh waktu lama, media melaporkan berita tragis tersebut. Kobe Bryant dan putrinya yang berusia 13 tahun serta beberapa penumpang lainnya dinyatakan meninggal dalam kecelakaan helikopter tersebut. Semua orang benar-benar sangat terpukul dengan apa yang terjadi. NTSB memulai investigasinya di lokasi kecelakaan, mencari petunjuk untuk menjelaskan kenapa helikopter canggih yang diterbangkan oleh pilot yang sangat berpengalaman jatuh 24 mil sebelum tujuannya. Dari lokasi kecelakaan terlihat sangat jelas helikopter melakukan penurunan dengan cepat yang relatif tinggi. Helikopter menabrak daratan dan bangkai helikopter terpental sekitar 90 kaki. Pemeriksaan komponen menunjukkan bahwa tidak ada bukti kegagalan sebelum benturan. Semuanya berfungsi dengan baik. Dari sejarah penerbangan, helikopter diketahui lepas landas sekitar pukul 9:07 pagi. Lalu helikopter tersebut terbang ke barat laut. Nah, untuk lebih memahami apa yang terjadi, investigator mengumpulkan jalur penerbangan terperinci dari sistem ADS-B yang ada di helikopter tersebut. Nah, data ADS-B itu merekam kecepatan, ketinggian, arah, dan beberapa informasi lainnya. Ada rute yang aneh yang dilakukan oleh pilot. Apa yang sebenarnya dilakukan pilot di detik-detik terakhir ini cukup aneh menurut tim investigasi. Investigator mempelajari laporan jarak pandang dari stasiun cuaca di sepanjang rute. Semuanya masih dalam batas normal dan pilotnya berpengalaman. Jadi kemudian apa yang menyebabkan tiba-tiba saja helikopter itu jatuh menghantam daratan? Menyelami lebih jauh dari sosok pilot, kemudian investigator melihat bahwa sang pilot memiliki lebih dari 8.300 jam terbang sebagai pilot dari S-76. Dan ia merupakan kepala pilot dari Island Express. Ia bukan pilot pemula yang baru saja mendapatkan lisensinya. Ia adalah salah satu pilot helikopter terbaik dari Island Express dan ia bekerja untuk salah satu perusahaan top dengan beberapa klien VIP. Catatan menunjukkan bahwa sekitar pukul 7 pagi di pagi hari penerbangan Zobayan sebelum kecelakaan, ia memeriksa cuaca untuk penilaian resiko pra-penerbangan dan memutuskan bahwa meskipun ada awan rendah yang menyelimuti area di jalur pelayaran atau penerbangannya, penerbangan tetap bisa dilakukan. Investigator perlu memahami kondisi persis yang dialami Zobayan pada saat detik-detik terakhir penerbangannya. Nah, anehnya pada saat penerbangan helikopter yang dipiloti oleh Zobayan, kondisi cuaca dan visibilitas saat itu rendah, tapi Zobayan lebih memaksa untuk terus melakukan penerbangan di helikopter itu. Saksi mengatakan helikopter itu sempat terlihat terbang lalu masuk ke awan tebal.
Nah, investigator telah menentukan bahwa tepat lebih dari 1 menit sebelum kecelakaan, Zobayan terbang ke awan tebal yang akan mengurangi jarak pandangnya. Nah, tim investigasi saat itu mempertimbangkan keyakinan bahwa Zobayan ditekan untuk melanjutkan penerbangan oleh penumpang yang terkenal ini. Dengan kata lain, Kobe Bryant mungkin memberikan tekanan khusus kepada sang pilot untuk tiba di tujuannya tepat waktu atau dengan alasan tertentu. Tim menyelidiki penerbangan Kobe Bryant sebelumnya dengan Island Express untuk melihat apakah ada riwayat bahwa Kobe pernah menekan pilot. Kemudian diketahui bahwa ada 26 penerbangan yang dilakukan antara Kobe Bryant dengan Island Express 1 tahun sebelumnya. Tapi tidak sekalipun ada tekanan kepada pilot yang dilakukan oleh Kobe Bryant. Investigator memeriksa riwayat perjalanan, kemudian mereka juga meneliti hubungan Kobe Bryant dan juga Ara Zobaya untuk hal apapun yang dapat mempengaruhi perilaku pilot. Direktur operasi dari Island Express mengatakan bahwa hubungan Kobe dan Ara adalah hubungan yang sangat baik. Maka kemudian investigator menyimpulkan bahwa hubungan dekat antara Zobayan dengan Kobe Bryant mungkin telah menyebabkan tekanan yang ditimbulkan sendiri untuk membawa penumpangnya ke tujuan tepat waktu. Bagian dari kekhawatiran di sini adalah bahwa pilot mencoba menyelesaikan misi sebagian untuk memuaskan kliennya. Nah, investigator segera menemukan faktor penting lain yang mungkin mempengaruhi keputusan Zobayan. 6 menit sebelum kecelakaan diketahui Zobayan memberitahu pengontrol bahwa ia berencana untuk terbang tetap rendah. Atau dengan kata lain, pilot memutuskan untuk terus maju meskipun kondisi cuaca memburuk. Nah, situasi itu ternyata ada di bawah alam sadar untuk melanjutkan rencana awal sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara sang pilot dengan Kobe Bryant. Tidak butuh waktu lama bagi hal-hal untuk mulai berjalan salah setelah itu. Alih-alih berbalik, Zobayan memutuskan untuk naik terbang di atas awan. Hal itu ternyata sama dengan apa yang dilaporkan oleh pengatur lalu lintas udara, bahwa pada saat itu Zobayan melaporkan mereka akan melewati lapisan awan. Ia mulai berbelok semakin jauh dan turun dengan cepat. Tindakan pilot yang tidak biasa membuat investigator bertanya-tanya tentang tingkat pelatihan yang diterima sang pilot. Tim investigasi menemukan bahwa Zobayan terlatih dengan baik untuk menghindari kondisi tersebut. Lebih dari itu, Zobayan diketahui adalah kepala pilot perusahaan. Ia jelas menetapkan standar keselamatan untuk semua pilot. Bahkan Zobayan dipercaya melatih para pilot tentang cara menangani kondisi penerbangan instrumen. Tinjauan pelatihan Zobayan menunjukkan bahwa ia diajarkan untuk mengurangi kecepatan menggunakan autopilot untuk naik di atas awan dan kemudian menyatakan keadaan darurat. Pelatihannya dinilai bagus oleh investigator, tapi Zobayan tidak mengikuti pelatihan saat membawa Kobe Bryant di hari kecelakaan. Ia diketahui memasuki area penerbangan dengan jarak pandang yang rendah, tapi ia masih terbang dengan kecepatan di atas 100 knot. Tidak ada bukti perlambatan atau pengurangan kecepatan dari helikopter yang dibawanya. Dan investigator juga tahu pendakian dikendalikan secara manual oleh sang pilot. Zobayan naik ke awan tebal, jarak pandang semakin buruk tapi ia tidak pernah meminta bantuan. Dia tidak pernah melaporkan keadaan darurat. Dia tidak pernah menyebutkan berada di kondisi IMC. Ia mengabaikan semua pelatihannya. Dengan mengabaikan pelatihannya, Zobayan mendapati dirinya dalam pendakian cepat tanpa jarak pandang dan tanpa bantuan autopilot. Dan hal itu merupakan kondisi utama untuk mengalami disorientasi spasial. Rekaman pembicaraan dengan kontrol lalu lintas memberitahu investigator bahwa Zobayan percaya dia sedang naik padahal sebenarnya posisi helikopter itu sedang turun dengan cepat menuju ke tanah dalam belokan kiri yang curam. Hampir mustahil bagi pilot untuk menentukan kemiringan dan putaran pesawat tanpa referensi visual dan tanpa isyarat visual. Tubuh manusia tidak dapat mempertahankan arah spasialnya. Hasilnya adalah disorientasi spasial. Saat jalan raya di bawah berbelok ke kiri, Zobayan mencoba untuk tetap mengikutinya. Ia menempatkan helikopter ke belokan kiri bertahap. Ia mungkin tidak melihat instrumen pada saat itu. Ia mungkin bergerak turun untuk mencari jalan raya yang ia ikuti sebelumnya. Ia dipaksa untuk mengidentifikasi dirinya kepada pengontrol untuk mengetahui di mana posisi helikopternya. Ini bukan hanya gangguan, tapi ini juga memaksa sang pilot untuk menggerakkan kepalanya sehingga meningkatkan resiko disorientasi. Nah, menurut salah seorang ahli disebutkan bahwa menggerakkan kepala akan menggerakkan cairan di telinga bagian dalam. Dan ini sebenarnya akan membuat pilot sedikit lebih rentan terhadap ilusi.
30 detik dari benturan disorientasi terjadi pada Zobayan. Belokannya sangat bertahap dan sangat lambat sehingga awalnya ia tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi sepertinya Zobayan masih merasa bahwa ia terbang mendaki ke kiri dan ia percaya ia berada di ketinggian 1.600 kaki. Ia mulai turun bahkan meskipun jelas bahwa sebelum kecelakaan pilot benar-benar tidak tahu apakah helikopternya sedang turun atau naik. Sehingga investigator percaya pada saat itu ia tidak benar-benar tahu kondisi helikopternya. Kemungkinan saat itu Zobayan mencari langit cerah di atas tanpa memperhatikan apa yang ditunjukkan instrumen helikopternya. Nah Delvers, kalau kalian masih ingat, berita ini benar-benar heboh luar biasa di tahun 2020 karena Kobe Bryant, sosok pebasket yang terkenal ini secara tiba-tiba meninggal dunia. Gak kerasa ya, peristiwanya telah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Terima kasih Delvers, kalian sudah nonton video aku hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.